Halo semuanya, Ananta Rispo, Yusril Iza Mahendra. Fahriza bang, Yusril Fahriza bang. Fahriza. Iya. Fahriza. Sering salah mention orang. Fahriza. Ada Samuel Rizal dan Nadia Arina. Halo semuanya juga. Kok gue mau ngambil alih jadi host gini sih? Nggak ada. Radit. Adu cerita horor. Siapa Oke. dulu? Semi dulu atau Nadia Ladies dulu? first lah. Semi dulu lah. Lo kan? Kan sesuai umur dulu. Maksud? Ayo Sam. Udah kamu dulu. Ayo dong, ini udah effort banget hari ini Sam. Ini pasti masih mikir nih. Rispo dulu deh. Dulu karena gue pasti serem banget ini. Waduh, Gua titik. Iya benar. Oke, Yusril dulu. Cerita horor. Apa ya? Jadi pas dulu pulang ke rumahku kan di Lamongan bang. Lamongan. Nah, dari Lamongan menuju ke Jogja itu di perjalanan pas di daerah Bojonegoro itu ada tikungan di Watu Jago namanya. Nah itu ada tiba-tiba aku sama temanku si Nuzul ini tiba-tiba sekelebat itu ada bayangan putih yang kayak menghalangi kita gitu. Bukan bayangannya, yang ada wujudnya gitu. Ada wujudnya? Itu pertama kali aku ngelihat pocong. Oh itu pocong? Itu kelihatan pocong. nyata gitu? Kelihatan nyata dan kayak memang yang dijelasin orang-orang tapi enggak. Dan aku baru tahu kalau pocong itu ternyata apa ya? Fitrohnya tuh? Apa itu? Fitrohnya apa ya? Esensinya? Originnya Asli. itu, aslinya itu enggak loncat yang kan sering kan digambarin horor Iya. tuh pocong tuh loncat-loncat Iya. kan. Pocong itu sebenarnya dia terbang. Oh, Itu terbangnya gimana cara dia terbang? Jadi kayak lurus aja gitu? Gitu ya. Nggak agak condong gitu nggak? Kalau enggak Superman gitu ya enggak ya, tuh serut gitu. Dia nggak melata? Enggak. Serut gini. Udah aku jelasin nih Bang ya. Gini. Oke, dia Gitu. gini ya? Itu lo lihat sendiri? Lihat sama temanku, Rame-rame? berdua di mobil. Oke. Lihat nggak yang barusan? Iya lihat. Ternyata baru tahu kalau kita waktu lihatnya diem. Tapi aku waktu itu subhanallah gitu. Waktu itu di daerah situ ya. Oke, itu pengalaman paling serem lo ketemu setan? Ketemu yang lihat, tapi kalau cuma denger udah sering dulu waktu di pesantren dulu sering. Oke, gimana? Dan Sebenarnya cerita horor banyak, cuma mungkin yang masih keinget banget apa ya. Dulu tuh jadi gue pas pindah ke rumah gue yang sekarang ini, itu tuh nggak kerasa, maksudnya kayak masuk ke rumah terus tuh nggak kerasa yang kayak ada hawa yang gimana tuh nggak, bener-bener kayak biasa aja gitu. Ini rumah baru, rumah lama? Rumah akhirnya sekarang sudah menjadi rumah lama. Oke. Gitu. Nah, terus habis itu kayak kamar gue inget banget itu kamar gue masih catnya warna ungu. Catnya ungu. Ya kan? Kenapa kamarnya Kenapa dicat ngeliat ungu? aku chat ungu, kenapa nggak ke Radit? Iya. Kenapa dicat ungu? Cat ungu gitu karena kayak waktu itu gue masih kayak anak bocah yang gue suka aja warna ungu gitu, Oh, kayak yaudah. gue pengen aja gitu. Ya, oke. Terus habis itu kayak gue emang dari kecil tuh bisa ngerasain tapi gue nggak bisa ngeliat. Oke. Cuman gue juga nggak paham waktu itu, maksudnya kayak ngerasain apa atau gimana gitu. Cuman kayak gue sering misalnya masuk ke satu tempat, terus gue nggak nyaman sama tempatnya gitu. Terus habis itu kayak gue suka tiba-tiba kayak masuk angin gitu rasanya, kayak masuk angin terus kayak mau muntah-muntah gitu. Sampai gitu? Iya sampai gitu. Sampai di titik akhirnya gue pindah ke rumah gue itu, terus setiap malam gue tidur, padahal udah baca doa, udah segala macem bla 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 bla, itu gue selalu kebangun jam 3 pagi, dan sebelum gue kebangun gue lihat jam 3, itu gue selalu kayak orang ketindian, tau gak sih? Oh, Orang ketindian, iya kayak arep-arepan gitu. Nah, Arep cemas. Arep-arep cemas. nah itu tuh kayak Mulai nih, jangan mulai. Ini lagi horor nih. gue Auranya lagi. Iya. gue tuh kayak setiap malam tuh pasti kayak ada tiba-tiba lihat cewek di lantai. Oh, sampai ngelihat? Tapi gue nggak tahu gitu, maksudnya gue nggak tahu itu Karena mimpi. di Arab-Arab Iya. itu jadi bisa lihat. Gue nggak tahu itu mimpi kah atau gimana. Soalnya nggak continuity. Tadi bilang bisa ngerasain tapi nggak bisa ngelihat. Sekarang Kan bisa ini ngeliat setelah cewek di lantai. reperpan, setelah reperpan. Ya jelas dong. Ya maksudnya merasa ada perempuan. Iya. Tapi tidak bisa memastikan dengan jelas bahwa benar ada Iya, cewek. iya. Tidak bisa memastikan apakah itu gue mimpi atau itu beneran gue lihat Iya. gitu. Intinya kayak gitu. Terus kayak ada anak kecil, terus suara-suara yang kayak bener-bener yang kayak
Lo tau gak sih suara-suara di film horor yang kayak ada orang banyak ngomong gitu? Ini kita Rame. rasain juga di syuting Pocong The Origin kan ya. Iya. Banyak Kamu orang tidur, ngomong, kita, iya. Ya aku itu tuh tidur, kayak mimpi. itu vibes-nya selalu ada di setiap hari gue mau tidur itu dan selalu Kayak bangun jam ini 3. ya, Rispo sama Yusri kan banyak omong kan mereka Iya, ya. kayak gitu. Senyebelin Cuma itu ya. Tidur di senyebelin itu lantai gitu. gitu ngelihat mereka. Terus. Kesel kan gitu kan. Terus akhirnya sampai di titik gue tuh capek lah istilahnya, maksudnya iya lo capek gak sih lo jam 3 bangun terus gak jelas gitu, gue gak ngerti kenapa gitu. Akhirnya ada satu titik gue kesel banget, tiba-tiba gue bangun, gue teriak kayak gue gak tau gue ngomong sama siapa, yang pasti gue capek gitu loh. Maksudnya gue capek karena gue ngerasa keganggu dong setiap hari kayak gitu. Akhirnya out of nowhere kayak tiba-tiba gue pengen gue ganti semua kamar gue warna putih. Dari catnya, ya dari ungu itu, dari catnya, terus lemari gue ganti juga lemari putih, terus habis pokoknya semuanya putih, dan sekarang kamar gue putih dan kayak tempat tidurnya menghadapnya gue ganti juga arahnya. Dan itu keinginan gue, bukan keinginan nyokap gue atau bokap atau gimana. Dan setelah itu, alhamdulillahnya gue udah gak pernah kayak gitu. Oh, jadi ini masalah hantunya pengen ganti interior design. Ya kurang lebih kayak gitu, Iya, kurang iya, lebih iya. kayak gitu. Jadi kamu nggak nyangka dari ungu ke putih itu hilang? Bukannya Iya. kamu Nggak. survei Nggak. apa gitu? Enggak. Itu bener kayak ya udah pengen aja tiba-tiba. Untung dia gantinya untung-untungan dan hilang ya. Iya. Kalau dia tiba-tiba ganti warna apa Dan makin parah. nggak survei toto parah, Kayak gue PR. pindah rumah sih. Nah, makanya. Cuman maksudnya adalah yang gue tangkap, jangan-jangan hantu itu ngasih kode kan sebenarnya, maksud kamu gitu kan. Jadi kayak jangan-jangan karena ungu dia nggak mau ungu, dia pengen warnanya putih, terus nggak tahu inspirasi dari mana, emang pengen ngecat aja, pengen ganti jadi putih dan ternyata hilang gitu. Sampai sekarang pun juga nggak ada. Enggak. Tapi mungkin yang lebih bikin gue kayak agak gimana gitu ya. Jadi lemari gue pada saat si kamar gue masih ungu itu lemari dari rumah nenek gue yang udah dijual lama gitu, dan lemari kayu gitu loh, lemari tua gitu. Ya gue nggak tahu sih, cuma kayak Tapi ada feeling aja. abis itu dikeluarin tuh lemari. Iya, gue ganti lemari. Jadi bertepatan dengan lemari itu juga keluar, gangguan juga hilang. Iya. Jadi nggak ada yang tahu nih gara-gara putih atau Nggak gara-gara tahu lemari. ya. Ini tapi serem. Lo lebih serem nggak ceritanya daripada Yusril? Itu serem banget, orang ngeliat pocong lewat. Ini bangun nih bulu gue mau. Kok enggak? Oh enggak kelihatan, enggak kelihatan. Mana katanya merinding. Ya. Serem nih, belum cerita aja. Jadi belum cerita udah. Enggak, ini serius nih. Jadi bokap gua tuh kan kerjanya di bangunan gitu, properti. Suatu saat tuh dapat proyek. Ada proyek gede gitu, tapi maunya di situ tanahnya, dan tanah itu kuburan. Nah, jadi bokap gua agak selon itu emang. Jadi dia koordinasi keluarga nih, kuburan warga mau dipindahin gimana. Akhirnya jadilah kuburan itu dipindahin. Jadi kuburan itu dipindahin, nah udah pokoknya proses segala macam beres itu. Nah setiap hari di rumah tuh jadi banyak kayak gitu-gitu. Enggak, ini bokap lo punya usaha properti lah ya. Terus dia mau bikin bangunan di atas sebuah kuburan. Iya. Terus akhirnya mayat-mayat dari kuburan itu dipindahin. Iya, dipindahin. Nah, kejadian nih jadi serem itu di rumah lo atau di rumah. bangunan? Di rumah, di bangunan tuh gak ada apa-apa. Jadi tapi di rumah lo justru serem. Di rumah serem, dan bokap gua tuh jadi sering ngalamin kayak gitu-gitu. Kayak gimana? Misalnya masuk rumah gitu, sapam komplek bilang itu mobil sampai ceper banget padahal dia sendiri gitu, kayak penuh banget gitu mobilnya. Musik keras. Enggak. CPR. Nggak jadi gaul gitu nggak ya? Enggak, emang itu. Terus sama gue sendiri jadi pernah ngeliat gitu. Oh iya? Iya. Tapi kalau gue nggak bisa percaya sih. Enggak, Beneran nggak? Beneran gua. Beneran ya? Oke. Beneran. Iya, apa? Gimana? Lo ngeliat apa yang lo lihat? Lagi di kamar mandi gitu, ngeliatnya tuh nggak cuma satu gitu, nggak tahu itu beneran gue lihat apa karena gue udah bokap gue sering aneh-aneh jadi gue terbayang-bayang gitu. Sugesti. Lagi mandi ceritanya, selalu di kamar mandi kalau gue lagi mandi gitu kan, setiap mau nyiram gitu kayak selalu di depan ada makhluk-makhluk aneh gitu. Iya. Tapi Mau mandi nih? iya, begitu air di kepala kan mata agak ketutup gitu, terus jadi kayak seolah-olah ada apa-apa gitu. Oh gitu. Kayak bayangan gitu. Iya, pas itu nggak ada gitu. Jadi, kan merinding gua. Tapi ini beneran ya? Iya, ini beneran bang. Selalu di kamar mandi? Selalu di kamar mandi kalau gua. Selalu pas mandi? Iya, selalu Pernah nggak pas mandi. lagi boker gitu tiba-tiba, kok bersih ya dicebokin? Enggak. Sampai akhirnya orang pinter gitu, jadi suruh mindahin
yang ada di rumah tuh, jadi yang dipindahin katanya ada di rumah. Jadi malam itu juga dibawa-bawain lagi ke kuburannya, dimasukin gitu sama dia lah, orang pinter gitu. Oh, jadi ada orang pinter konsultasi, Iya. lo konsultasi ke orang pinter, terus dia bilang ini mah gara-gara mayat itu dipindahin, Iya, arwah-arwahnya jadi pada ke rumah. Iya, pada ke rumah. Jadi balikin lagi ke Iya, kuburan. masukin satu-satu. Cara masukinnya gimana? Nah, nggak tahu itu dia katanya. Tapi waktu- pakai doa-doa gitu lah, terus masukin satu-satu, pindahin satu-satu gitu. Punya lo serem nggak? Lumayan. ayo. Kalau dia kan merasa dan gimana, kalau gua ngeliat tapi bukan wujud dimensi beda itu, dimensi kita orang, tapi matanya tuh gue lihat pakai kepala mata gue sendiri, alisnya tuh sampai naik gitu, Ini cewek. habis Di mana? botox, Pak. Gila. Dari depan. Dari depan, iya. Gimana? Coba diceritain gimana nih? Lagi syuting juga, Syuting film. di syuting serial, Oke, sebuah series ya. sebuah series di bilangan Jakarta Selatan. Oke. Memang rumahnya agak di belakang pojok gitu. Dia orang wardrobe. Emang dia lagi nggak enak badan, lagi nggak nafsu makan, lagi sakit lah gitu. Nah terus dia tidur itu, terus bangun mulai agak aneh nih. Gerakannya tuh kayak gitu-gitu kayak Ini si orang wardrobe ini. iya cewek. Lo di mana? Lo dalam ruangan Gue wardrobe? lagi makan. Depan gue tempat tidur kayak king size gitu, emang buat pemain ya rebah-rebahan gitu. Dia lagi karena sakit tidur di depan muka gue gitu. Cuman udah mulai gerakan gak enak gitu. Si temen-temennya semua kenapa? Nah begitu dia buka mata, ininya bukan di botox, naik kayak Dia asli. buka mata langsung kayak gitu. Iya dia buka ininya naiknya nggak santai gitu. Oh jadi kayak dia melotot banget gitu ya? Melotot maksudnya? banget, alisnya agak naik, bukan agak naik gitu. Pokoknya gue ngelihatnya kayak bukan orang. Jadi alisnya naik tapi tidak wajar, maksudnya gitu? Nggak wajar sama sekali. Oh, kok bisa gitu? Dan ngeluarin suara cowok. Padahal itu perempuan. Padahal itu perempuan. Waduh, merinding banget. Aduh. Bilang apa dia? Pokoknya dia ngomong jangan berisik di rumah ini, gitu-gitu deh. Tapi maksudnya itu orangnya beneran, orang wardrobe itu atau? Itu orang wardrobe itu, tapi pas ngeliat mukanya, pas dia udah buka mata, alisnya gitu, udah kayak dimensi lain. Confirm. Yang megangin aja 7 orang. Cowok semua. Kok lo bisa yakin itu dimensi lain? Maksudnya dari apanya? Mukanya udah nggak kayak muka dia. Suaranya Suaranya juga- apalagi. Cewek sekecil ya lebih pendek dari dia, lebih kurus dari Nadia, tapi yang megang 7 orang. Cowok semua. Iya. Dan itu maksudnya Gua dipegang anak bener-bener meronta. dan gue ngelihat juga si cowok-cowok itu juga udah sampai gemeteran apa bukan karena takut, mungkin dia takut plus udah kuat banget tenaganya mungkin si dimensi lain itu. Oh, terus apa yang terjadi? Setelah dipegang, didoain, Kopinya Dibaca-bacain. dibaca-bacain gitu, mulai dari pelan, keras, terus lama-lama baru hilang, baru dikasih teh panas, baru dikasih suruh makan biskuit. Pokoknya suruh masuk makanan dan minuman lah supaya dia nggak bengong, nggak kosong gitu. Udah, terus dia langsung pulang. Diantar sama mobil unit resmi langsung. Gitu. Oke, ini buat para netizen nih. Coba menurut kalian sereman mana? Ceritanya Semi atau Nadia? Antara Yusril sama Rispo, sereman mana? Tinggalin komen. Nah, sekarang gue lagi mau nanya nih. Lo Pocong nih lagi apa nih? Lo lagi bikin film atau Iya lagi promo. main. lo jadi pocong? Enggak. Oh enggak, bukan lo. Pocongnya Lo malah- pocongnya? Enggak, bukan saya. Dulunya bukan pocong. Bukan. Pocongnya Surya Saputra. Bohong. Asli bang. Surya Saputra Ini itu. spoiler nggak? Enggak, Oh, enggak, emang Enggak kan emang di trailer juga ada ada. Bang. Oke, oke. Jadi kita tuh syuting bang dari malam sampai pagi, kalau mau Ya, mau pasti. ngeluh capek, nggak enak sama Surya pakai baju pocong, pakai papan sininya. Iya, terus Kasihan. belum habis itu di iniin po ya, di make upin yang make up gitu. Jadi kalau mau capek jadi nggak bisa Jadi syuting. nggak enak. Oh, jadi Nggak mau ngeluh enak. tuh jadi kayak wah ada yang lebih capek dari gue Iya. nih gitu. Dan dia selama syuting begitu terus kan, maksudnya nggak yang ganti-ganti yang bisa bebas kayak kita kan, kalau lari tinggal lari. Dia kalau minum harus ininya dibuka dulu, ininya Iya, harus repot Nah, yang pasti, yang ya. gue heran kenapa Monty
sutradaranya nih Monty Tiwa nggak mau pakai stuntman sih apa gimana? Emang nggak mau dia. Tapi kan kelihatan mukanya beda pasti kan atau Iya, gimana? Waktu di karena ini kelihatan- nggak ada bang, waktu di Sebenarnya. dalam mobil nggak ada kan? Iya, nggak ada. Ketutup kan itu. Nah, tapi tetap dia badannya gede gitu dulu. Profesional berarti. Profesional. Iya, nggak tahu profesional, Respect. nggak tahu. Respect maksudnya Iya, respect. Hebat ya, maksudnya gue udah kebayang pasti susah banget masuk Iya. kostum terus harus Karena nunggu bukan ya, cuma kan? kain gitu bang, karena kan harus ada papan apa yang menjaga dia untuk tetap gini dan nggak bisa nekuk. Terus Mas Surya datang ke lokasi pun juga udah Nggak. pakai baju kostum. Enggak dong. Ganti. Di lokasi aja. Nah sekarang gue mau bahas film horor kalian nih, ya kan masih ada hubungannya ya sama cerita serem tadi. Pocong, bukannya udah banyak banget film soal pocong. Jadi bedanya apa kalau buat Nadia? Bedanya kalau menurut gue sendiri mungkin ini road trip movie horor pertama Oke. Indonesia ya. Karena dia horornya perjalanan Iya, gitu ya. ini kayak perjalanan gitu. Terus habis Kok itu mau spoiler gitu? Boleh kan? boleh. Kayak di trailer ada nih. Kaget gue jadinya juga. Kayak nggak yang kucuk-kucuk datang ke satu rumah yang terus tiba-tiba anak semilenial gue gitu kan. Wih, Terus habis semilenial itu- gue. Iya bener gak sih kayak anak semilenial gue datang ke satu milenial rumah kamu, gitu. aku sama Radit. Semilenial gue. Apa? Kita apa? Zaman X apa? Gen X. Iya udah Gen Gen X. X dan ya tiba-tiba datang ke satu rumah yang udah tua banget atau gimana Kan biasanya gitu kan? Iya biasanya gitu kan. Dan menurut gue ini nggak kayak gitu. Terus habis itu selain itu yang bedanya di film ini ada unsur dramanya yang kuat banget juga. Jadi menurut gue setiap kejadian yang ada di film ini reasons-nya dan triggernya tuh besar dan cukup kuat gitu untuk bisa seperti itu. Jadi secara cerita juga runut gitu, Ya. jelas gitu ya. maksudnya. Ini udah gitu judulnya cuma Pocong doang, The Origin. The Origin. Apa nih bedanya? Lo kan Itu tadi baca skripnya. itu yang aku bilang. Jadi pocong ini adalah dari judulnya aja, Pocong The Origin itu kayak pocong tapi kembali ke apa ya bahasa Hakikatnya. Hakikat itu loh. Hakikat itu bahasa yang tadi hitoh itu bang. Jadi pocong kembali ke hakikat. Ke hakikat Apa pocong. hakikat pocong? Orang kalau lihat pocong itu kan pasti bayangannya itu adalah apa kayak bungkusan yang Iya. loncat-loncat kan. Padahal Iya. sebenarnya pocong itu nggak loncat, Oh, tapi terbang. terbang. Di sini dijelaskan nih. Ini di sini dijelaskan kenapa pocong itu nggak loncat. Oh, ada ininya cerita di balik itu. Kayaknya sih, kayaknya. Nggak dijelaskan. Lo berusaha. Nggak dijelaskan. Berusaha nggak spoiler, Iya. tapi berusaha Nggak di- nggak spoiler. Tapi nggak Bukan ini. spoiler Enggak, dong. ya bukan spoiler. Maksudnya di situ nggak ada ditampilin kalau pocong itu loncat-loncat, nggak dijelasin kenapa pocong tidak loncat gitu, enggak. iya, Gitu, iya, nggak. iya. Tapi Tapi di situ ada lah ininya. pocongnya itu mengembalikan hakikat pocong itu Iya, tadi, iya, bahwa pocong itu nggak loncat-loncat, terus asal usulnya dari apa Iya, gitu. iya, Orang iya. kan taunya pocong itu adalah semacam arwah yang waktu dikebumikan itu nggak dilepas kainnya kan, gitu-gitu. Taunya cerita-cerita di masyarakat itu. Nah di sini Dijelasin. iya dijelasin kayak originnya itu dari mana sih? Gitu. Kalau menurut lo gimana? Apa bedanya nih film horor ini? Ya, ini kan judulnya Pocong The Origin. Iya. Yang gua lihat kemarin-kemarin Pocong A, Pocong B, Pocong gini, Pocong gitu. Bukan berarti Pocong Origin is everything, enggak. Tapi Pocong The Origin ini udah kita udah tahu artinya nih The Origin. Menceritakan tentang asal usul dan cikal bakal terjadinya pocong. Oke. Nah, disinilah film itu. Oke. Kamu ada yang lucu? Kenapa ketawa? Apa yang lucu dari asal usul pocong? Ada Tapi apa? aneh loh, bener loh dia ngetawain lu kenapa ya? Gue juga penasaran. Dari Kenapa dari kemarin-kemarin, Mak. Oh gitu. Makanya gue mau nanya. Kalau di kenapa? lokasi gitu, kalau ngeliat lo kayak Iya. Halo, why? Nggak apa-apa, Oke. bagus dong ketawa. Oke. ya Iya kan? iya bagus sih kalau ada penjelasan yang benar Iya, ya. cuman ini nggak apa-apa. Aku juga bingung gitu. Dari kemarin aku ngomong, kamu ketawa. Sekarang aku ngomong, kamu ketawa. Tapi kan bukan aku doang yang ketawa, semua orang kalau dengerin ngomong. Iya juga. Oh sih. gitu, semua orang kalau dengerin yang ngomong ketawa. Iya iya. Oke, jadi kalian bermain sebagai apa nih? Warga. Karakternya siapa nih? Warga aja. Warga. Warga Ini yang- kalau di skrip cuman warga biasanya dikit nih scene ini. Iya. Dadang Ada. namanya Dadang. Oh, ada namanya. Dadang sama siapa? Po? Amri. Amri, Dadang sama iya, Amri. iya, iya. Kalau dulu syuting jadi apa? Warga satu, Warga warga dua. satu, warga Iya kan, ya kan? Iya. Kalau di skrip kan gitu kan, warga dua. Penjaga satu, penjaga dua. Kalau Pedagang ada satu, nama, pedagang lumayan dua. lah. Iya, kalau ada ini ada nama. Ada dikasih karakter lumayan. Tapi nggak ada yang manggil juga nama kita di film ini. Iya. Nggak kesebut. Sebenarnya nggak di
Nggak dikasih nama pun nggak apa-apa. Jadi cuma di skrip doang Dadang. Iya. Tapi nggak pernah disebut di Nggak filmnya. pernah, nggak ada. Dadang gitu. Nggak pernah, nggak nggak ada. Kita kalau di credit title ditulis mas-mas yang tadi gitu. Ada juga mas-mas yang 2 orang naik motor gitu, ada gitu. Spesialis. Spesialis ya. Spesialis 2-3 scene, Bang. Iya, tapi nggak 2-3 scene kan di film ini kan? 2-3 scene. Oh, 2-3. Malah 2-3 scene. 2-3 scene. Iya, 2 sampai. Iya tuh. 3 scene lah 3 scene. Oh, tapi ikut promo. Ya, namanya paketan ya. Kalau pemain lain promo itu karena merasa punya tanggung jawab terhadap filmnya. Iya. Kalau saya butuh transportnya rumahnya. Transport ya. Sering kali uang dari promo lebih besar dari budget film kita. Saya tuh sering banget promo lebih banyak dari Karena kan hitungnya per titik. Iya, itu Promo di sini oh transport. Ih. Tiba-tiba lebih banyak dari Iya. Oke, kamu jadi apa di sini? Aku di sini jadi Sasti. Heeh. Sasti itu orang yang apa ya? Ya tertutup banget. Tertutup banget lah istilahnya. Karena kayak dia grow di satu Ntar road circumstance trip, yang ntar apa, ntar diceritain sampai habis. Iya. tapi kan visualnya belum dapat Canda penonton not. gitu. Oke, ya pokoknya gitulah. Ya pokoknya gitu, pokoknya dia grow up di satu circumstance yang sangat tidak mendukung masa depan dia istilahnya. Kayak bapaknya tuh one of serial killer. Terus habis itu akhirnya ibunya sudah tidak ada. Akhirnya dia tinggal sendiri itu, dan di titik dimana mungkin nggak cuma di Indonesia, cuma mungkin di Indonesia tuh kayak background tuh mungkin segalanya gitu. Sampai akhirnya dia end up sama para penyanyi keroncong ini. Karena mungkin orang-orang ini orang yang nggak peduli yang nggak peduli juga, maksudnya kayak terserah background lo apa atau lo siapa atau lo gimana gitu, tapi yang penting lo bisa lo bisa fit in sama kita, lo bisa nyanyi, lo bisa main gitar atau apa gitu. Dan akhirnya di titik dimana dia udah dengan rutin yang seperti itu selama ini, yang udah mulai sedikit melupakan bapaknya, melupakan dalam arti bukan kayak benci atau gimana, cuman kayak ya udahlah, maksudnya kayak mungkin emang hidup gue emang harus seperti ini gitu. Sampai akhirnya ada 1-2 kejadian yang akhirnya menarik dia kembali untuk kembali ke bapaknya itu. Oke. Jadi kalau buat si Sasti ini temanya adalah soal penerimaan ya. Dia merasa ditolak karena dia punya latar belakang yang cukup berbeda dan orang mendiskriminasi itu gitu. Dan akhirnya ada satu kelompok yang terima. Di situ semua kejadian horornya tuh terkait tuh. Enggak sih, mungkin kejadian horor yang terjadi sama Sasti itu lebih pada saat kembali ke bapaknya. Dan harus mendesisikan di mana kayak gue jadi anak, gue harus gimana nih sama orang tua. Kayak kegalauan dia untuk melanjutkan pemikiran mindset dia yang udah ada dengan rutin dia yang seperti biasanya, atau gue harus jadi anak yang berbakti nih gitu. Tapi secara tematik karakter dia punya kedalaman yang Justru sangat gue kompleks. bilang dia awas karena dia ngomong dikit-dikit sedikit yang salah itu spoiler banget karena karakter dia nih dalam nih. Tapi aman tadi. Aman Ya. Aman. Kalau lu takutnya dia baru bangun gitu terus take. Semuanya gitu. Jadi jadi setan adalah ini lah. Iya gitu kan. Kalau lu berarti kan sebagai bapaknya dia yang lu Kenapa jadi bapaknya dia? Ya udah lo apa Sam? Lo jadi apa? Tua ngomong tua. Tua ngomong tua ya. Kalau lo jadi apa? Gue jadi sipir lapas. Jadi sipir lapas. Ya mungkin dari diketawain lagi coba. Ya gue mau bayangin kalau dia jadi bapak gue, Om Tio jadi apa gitu. Wah gitu. Udah gitu. Ada Om Tio juga. Ada Om Tio. Ya dari awal juga udah nyata lah kalau pakai topi hijau tua seragam ya itu udah sipir lapas gitu. Jadi ini udah bukan spoiler lagi, ini gue jadi sipir lapas. Yang bertugas untuk mengantar jenazah. Nah lu kan sebagai komedian yang saking tidak lucunya jadi lucu.
Iya. Sebuah anomali. Lo memberikan apa ke film ini sebagai seorang komedian? Ada apa? Ada scene-scene komedinya kah atau? Ada scene komedi, ada. Nggak usah dikasih beban kita komedi. Enggak apa-apa. Nanti lo pas muncul, ini lucu nih harus lucu. Ya, harus lucu gitu. Nanti penonton. Oh ya emang lucu. Iya, udah Emang nonton. lucu ya? Udah nonton. Udah nonton dan memang nonton. lucu Iya, adegan lo. Lucu. Ini sih lucu. Enggak, jadi gimana? waktu Pak Monty nge-brief kita itu waktu di grup, kita kan ada satu grup di mana ada Pak Monty di film sebelum ini gitu kan. Nah, kita Maksudnya apa tuh? Ada Pak Monty di film sebelum ini apa tuh? ada kami di grup di film sebelum yang Pocong ini. Oh, kalian berdua Iya. sempat main film Mas Monty yang sebelumnya. Berarti iya. kalian berdua nih harga paketan lah ya. Itu dia harga paketan cameo. Sebenarnya kalau di delete pun nggak masalah ini cerita. Oke, terus. Tapi Pak Monty bilang waktu itu, gue butuh di setiap film horor itu harus ada ice breakingnya. Oh. Harus ada. Jadi di setiap intens ketegangan itu dia kasih Kelucuan-kelucuan. Iya, kita berdua sebagai yang kayak ya macet lagi mobilnya di tengah jalan. Ya ada ini lagi gitu. Iya, Ada semacam Ekspektasi semakin tinggi. Kan lo yang Dikasih bilang lagi. lucu. Iya, Tapi ini aku nggak bilang lucu ditambahin bro. lagi. Ice breaking doang. Kalau gua bilang lucunya bercanda. Oke. Lo bermain film horor lagi setelah berapa? 17 tahun berarti ya. Makin gue hitung lagi. Iya. Apa perubahan yang menurut lo dari sisi cerita, dari sisi produksi? Apa yang berubah? Gua salah satu ngambil Pocong The Origin ini justru gua ada deja vu-nya mengingat horor gue yang dulu. Why? Karena ada jalan ceritanya dan gue suka jalan ceritanya. Ya mungkin kalau orang-orang bilang ya semua film juga ada jalan ceritanya. Iya, tapi gue suka sama jalan dan alur cerita Pocong The Origin. Mau apa lo? Gitu maksudnya. Gitu. Maksudnya lo lebih suka alur cerita yang di sini gitu maksudnya? Kan? Iya, gue oke sama di sini dan gue ya maksudnya Mas Monty juga gue nggak ragu dia seorang yang bertanggung jawab sama dari sisi kalau dia mendirect sesuatu dia akan bertanggung jawab akan perannya dia apa ya akan tugasnya dia. Oke, karena kebanyakan mungkin orang lihat film horor ya ceritanya seadanya terus dikagetin gitu kan hantu. Tapi lo merasa ada perbedaan itu di film ini tuh nggak seperti itu kan? Jump scare tuh minimal gitu atau? Filmnya takut, bukan kita nakut-nakutin. Oh, filmnya menakutkan. Filmnya menakutkan. Bukan nakut-nakutin. Bukan kita mau sengaja nakut-nakutin. Oke, di antara maraknya film horor nih ya kan, ya lu baca skripnya, lu syuting filmnya, terus tadi kan Yusril juga bilang soal jadi ice breaking gitu. Apa yang lo mau bilang kepada penonton yang mungkin lagi mikir, ini kayaknya sama aja deh kayak film-film hantu-hantuan lain gitu. Beda, Bang. Iya, apa? Ini tuh sebenarnya film Pocong di tahun 2005 yang gagal tayang. Oh, Gara-gara yang Mas Rudi dulu bukan? Iya. Iya. Iya, Mas Rudi sama Mas Pak Rudi. Monty dulu. Sama Pak Monty itu kan gagal tayang. Jadi itu gagal tayang tapi langsung ada Pocong 2-nya. Iya, dan itu rame banget sejuta. Iya. Itu Pocong 2-nya. Nah, ini tuh adalah film yang sequelnya udah tayang 13 tahun lalu. Ini Jadi sebenarnya ini Pocong 1. Ini kan naskahnya Pak Monty juga yang udah ditulis tapi dulu gagal tayang. Cuman sekarang lebih diperhalus aja yang bikin gagal tayang. Cuman nggak dihilangin semua skripnya apa semua. Kalau nggak salah yang bikin tuh gagal tayang soal PKI ya dari Soal 98. 98 ya? Oke. 98 ya. Terus film ini dibikin juga kemarin ada ini juga, sempat ini juga Pak Parwes sama lembaga sensor film. Kenapa? Iya sempat Perdebatan lah ya? perdebatan gitu, sempat dibikin gimana gitu, nggak boleh tayang juga gitu. Waduh udah stres, mana akhirnya nego-nego untuk Pak Parwes sakti. Nggak, maksudnya argumennya jelas. Iya, argumen Pak jelas. Parwes tuh ini menurut saya tidak parah atau Iya. apa, ada hal yang masih bisa kita terima gitu kan. Dan akhirnya nemu titik tengah gitu kan maksudnya Titik kan. tengah dan akhirnya bisa
tayang dan 13 plus. Iya, tadinya kan 13 plus. 13 Berarti plus. anak-anak 13 tahun boleh Iya, nonton? Boleh. 13 tahun boleh nonton. tadinya perdebatannya di situ. Perdebatannya adalah apakah ini boleh ditonton usia 13 atau harus 18 plus gitu. Oh, masuk kategori umum. Iya, karena ada adegan-adegan beberapa di dalamnya yang menurut lembaga sensor itu Terlalu keras lah. terlalu keras lah ya gitu. Padahal Cuman- ini sebenarnya film keluarga. Buat yang lagi mikir nih, ini gue ajak temen gue nggak ya nonton gitu. Oh iya. Harus lah. Harus. Kalau film horor tuh soalnya lebih seru rame-rame ya. Iya. Iya. Rame-rame terus habis itu yang Jangan tutup sendiri. mata, Jangan- traktir yang handphone lain. ya, handphone. Jangan sendiri, ntar ini. Ada. Ngomong dulu. Ntar ada gue ininya. Jangan sendiri kalau nonton. Oke. Ya terus. Ya intinya film ini thrilling. Jadi kayak Thrilling ya. Mana lagi? dan ya gue baru kemarin nonton pas premiere ya. Jadi pas baru pertama kali nonton, gue juga lumayan capek sih. Walaupun gue udah tahu Kamera mana, abis ini kamera kayak mana? gimana, abis ini kayak gimana, cuman Ntar gini kalau sendiri. Wih, Jangan. itu di bioskop ya? Iya, jangan sendiri kalau Apaan tuh? nonton. oh iya. Serem amat ya. Kamu lemari putih pojokannya nggak ada beginian kan? Pocong dong. Nggak ada sih Kan alhamdulillah. putih kan? Iya. Kalaupun ada tapi nyaru kan. Tuh kan Ini kalau nggak nonton kelihatan. sendiri kacau gini. Tapi tadi premier, kamu pun juga kaget sama hasilnya? Ya, maksudnya apa ya? Kita yang udah tahu ceritanya, udah tahu abis ini ada apa, cuman kan kayak kita belum tahu editnya kayak gimana, terus kayak scoringnya kayak gimana. Jadi pas kemarin nonton bener-bener yang kayak, oh ya ini serem sih, ini thrilling sih gitu. Ya, kalau lo pas kemarin, pas premier? Ya, gue cukup confident asalkan orang-orang nontonnya bukan gini. Satu, entah di media sosial, entah di bioskop lagi ngelihat trailer atau poster, malas nonton film horor. Paling juga Gitu-gitu doang. setan-setan juga, takut-takut juga, itu satu. Yang kedua, asal orang nggak berekspektasi ingin ditakuti, tapi dia coba gue pengen nonton Pocong The Origin, kan katanya filmnya menyeramkan, bukan ditakut-takutin. Nah, dua ekspektasi itu gue, kalau misalnya penonton dapet, gue cukup percaya dan confident ini film bisa jalan. Oke. Gitu. So, ya jangan dijudge dulu lah gitu, maksudnya gitu kan. Iya. Jangan lo main tiba-tiba ngeliat trailer, lah paling sama aja gitu. Iya. Ya, maksudnya kita kasih benefit of the doubt juga buat filmnya gitu. Iya, ya, dan gue lihat dan seperti kita lihat trailernya nggak agak unusual ya, bukan cuman oke, ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan dua ekspektasi gue itu ke para penonton juga bisa diserap sama penonton supaya dia nonton juga. Oh iya ya, ini ada alur ceritanya dan judul Pocong The Origin itu true, bener. Oke, tapi gue ngebayangin film ini bakal serem banget sih. Karena yang Pocong 2 aja yang Mas Rudi bikin tuh juga serem kan. Dan cukup Ringo baru ya? kan. Ringo yang main kan. Jadi ya ini tidak jump scare lah ya. Tidak jump scare. Bener-bener mencekam. Kalau misalnya kalian mau nonton 13 tahun ke atas juga udah boleh. Boleh. Oke. Filmnya tanggal 18 April di bioskop. 17 April tuh pada nyoblos kan. Iya. Iya. Jadi begitu tanggal 18 kalau misalnya Dia nggak nyoblos, masih 16. kamu nggak nyoblos? Serius? Nyoblos. Masih semuda itu? Kaget gue langsung ngerasa tua banget gitu, buset. Dia 16 sama 22 juga, kita juga udah ngerasa tua kali. Iya bener ya? Iya. Kalau umur-umuran kita ngelihat nggak usah 16, nggak usah 22 juga. 22. Ngeliat anak 16 boleh. tahun sama 22 tuh, gue juga nggak bisa bedain sih. Maksudnya sekarang ini ya, kayak Iya. ini. Iya sih, udah nyaru ya. Oh iya, makasih loh. Iya. Ya Ngaruh dia kan, bukan aku kan. tanggal 18 April di bioskop-bioskop tonton filmnya. Makasih ya Sam, makasih Nadia. Oke, makasih semuanya ya. Dadah. Thank you Radit. Kami sudah mengeksekusi Bapak Anda. Tapi Bapak Anda... Apakah betul Ananta itu punya ilmu hitam, Pak? Udah berapa keluarga yang dia bangkai, Pak? Bumi tak dapat Bapak Anda pernah pesan kepada kami agar dibawa pulang ke kampung halamannya di Cimacan. Ananta dibawa ke kampung halamannya, apa betul? Ananta mempunyai ilmu hitam Banaspati, Mbak?
itu punya ilmu banaspati, Pak. Dan kalau tidak dikubur di tanah kelahirannya, yang mati itu bisa bangkit lagi, Pak. Iblis Banaspati akan menjadi lebih kuat sewaktu bulan purnama. Kalau di tempat kayak gini nih Mas, adanya tuh Penduduk tidak mau Ananda dikubur di sini. Apa belum cukup bapak saya dieksekusi belum puas? Keluarga korban juga butuh ketenangan. Saya juga korban.